itu ada soal seperti ini. Bacain ya. Kalimat yang memiliki bentuk kelas kata yang sama dengan frasa berdoa bersama adalah. Sekarang kita ketahui dulu jenis katanya. Berdoa itu merupakan kata kerja. Sedangkan kalau bersama itu merupakan kata sifat. Nah, kita cari nih di opsi dari A sampai E, kata mana yang punya kelas kata yang sama dengan berdoa bersama. Berarti kata kerja dulu, baru kata sifat. Sekarang kita lihat di opsi yang A. Yang pertama, aku senang menatap dari kejauhan. Senang ini adalah kata sifat. Sedangkan menatap itu baru kata kerja. Nah, berarti berbeda ya, aturan kata kerja dulu baru kata sifat. Opsi yang A kita anggap salah. Kemudian yang opsi yang B, hari ini hujan lebat menerjang kota Bandung. Berarti di sini ada kata lebat dulu nih. Ini adalah kata sifat, baru menerjangnya adalah kata kerja. Salah ya, tidak sesuai. Kata sifat dulu baru kata kerja. Berarti opsi B kita anggap salah. Kemudian yang ketiga, aku sangat senang. Nah, ini muncul lagi nih. Ini adalah kata sifat. Berarti udah dipastikan salah ya, karena bukan kata kerja dulu. Jadi kita anggap ini salah. Nah, opsi yang D, kota Bandung sangat diminati. Diminati juga sama, itu kata sifat. Berarti ini juga opsi yang D kita anggap salah. Berarti kalau sudah seperti ini, yang E ya jawabnya. Sekarang kita pastikan ya apakah benar gitu kan ya, sama seperti yang di soal. Ibu guru menyuruh murid untuk duduk rapi. Menyuruh ini adalah kata kerja dan duduk rapi ini adalah kata sifat. Bentuknya sama, kerja, sifat dan sifat. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Nomor 2 ini soalnya adalah mengenai kalimat utama yang ada di nomor 1. Kalimat utama di nomor 1 itu memuat tentang, kalau kalian baca soalnya itu tentang virus rabies dan vaksin. Nah, di pertanyaannya kalimat di nomor berapakah atau kalimat yang mana yang tidak mendukung kalimat utama? Artinya tidak mendukung di sini adalah kalimat yang tidak memuat kata virus rabies ataupun vaksin. Nah, jawabannya itu adalah di kalimat yang di kalimat yang kelima ya. Di opsinya itu adalah kalimat yang kelima. Kenapa Kak? Karena bisa kalian baca di kalimat yang kelima. Kalimat yang kelima itu isinya hanya tentang populasi anjing di Indonesia. Jadi tidak ada kalimat 5 ini menyinggung atau membahas mengenai virus rabies ataupun vaksin. Sedangkan kalimat yang lain selain kalimat 5 itu menyinggung virus rabies serta vaksin. Jadi jawabannya adalah yang kalimat nomor 5. Sekarang jawaban yang nomor 3. Padanan kata dari kata luar biasa. Padanan itu sini ya. Padanan itu adalah yang memiliki arti yang sama, punya arti yang sama. Sekarang ini luar biasa. Ini adalah sebuah perumpamaan. Anggap saja di dalam kotak ini adalah unsur-unsur kata yang menjadi kata yang biasa. Apabila salah satu dari kata ini di luar, misalnya dari sini, berarti dia ini menjadi kata yang luar biasa. Padanan dari kata luar biasa itu adalah kata yang tidak biasa. Jadi jawabannya adalah opsi yang C ya, tidak biasa. Oke, sekarang soal yang nomor 4 ya, pemenggalan paragraf yang benar. Artinya dalam satu paragraf itu kita bagi menjadi 2. Dari 1 kita bagi menjadi 2 ya. Jadi ada paragraf lain gitu, paragraf 1 dan paragraf 2. Oke,
untuk jawabannya itu adalah opsi yang C ya. Kalimat 1, kalimat 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini kita masukkan atau kita kategorikan sebagai paragraf pertama. Kenapa Kak? Gitu kan? Karena pembahasannya berbeda dengan paragraf yang kedua, yaitu 8, 9, 10, dan 11. Ini kita anggap sebagai paragraf yang kedua. Seperti yang udah Kakak bilang, karena pembahasannya berbeda. Yang paragraf pertama dari kalimat 1 sampai kalimat 7 itu dia membahas tentang siomay atau somay yang masuk nominasi menjadi makanan terenak ya. Masuk nominasi. Kemudian yang paragraf kedua, kalimat 8 sampai 11 ini itu membahas bagaimana caranya menyajikan atau menyantap somai tersebut. Nah, jadi ini ya, ini jawaban dari yang nomor 4. Dipenggal karena punya dua pembahasan yang berbeda. Oke, selanjutnya kita yang nomor 5. Soalnya adalah kata yang memiliki makna bertingkat atau makna yang sama dengan kata eksistensi. Sekarang kita cari tahu dulu, eksistensi ini adalah kata serapan dari bahasa asing ya, yaitu bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Existence. Nah, existence ini punya arti yaitu keberadaan. Jadi jawabannya nggak usah pusing-pusing, langsung yang keberadaan. Opsi yang A. Nah, selanjutnya itu adalah yang nomor 6 ya. Nomor 6 ini kita fokus pada kalimat 3 karena memang soalnya ini membahas tentang kalimat 3, yaitu udara yang tercemar berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, terutama masalah pernapasan. Kata masalah pernapasan yang Kakak meraih ini itu harusnya disempurnakan menjadi apa? Nah, sini ya, ketika kita bahas tentang dampak negatif pada kesehatan, seharusnya masalah kesehatannya dulu yang ada di awal kalimat, yaitu apa? Pernapasan. Nah, jadi jawabannya adalah opsi yang A, yaitu pernapasan yang menjadi pernapasan yang bermasalah. Terus kenapa Kak gitu? Kenapa gak opsi yang lain yang pernapasan menjadi masalah? Ada kata menjadi. Kenapa bukan yang itu Kak? Karena kalau ada kata yang menjadi, berarti inti dari masalahnya itu nantinya bukan udara, tapi pernapasan. Jadi opsi yang ada kata menjadi itu tidak boleh digunakan. Jadi yang digunakan adalah opsi yang A. Nah, selanjutnya itu yang nomor 7. Soalnya seperti ini nomor 7 ya. Kelompok kata destruksi, keserakahan manusia, dan eksploitasi dapat disempurnakan menjadi bla 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 gitu ya. Nah, sekarang kita temukan nih kalimat destruksi dan eksploitasi. Ini adalah sama seperti yang nomor 5 ya, kata serapan dari bahasa asing. Kalau yang destruksi itu adalah destruction. Kalau yang eksploitasi itu adalah exploitation. Nah, sekarang kita cari ya mana kata yang berbahasa Indonesia bagi destruction dan exploitation di opsi. Nah, kita lihat ya di opsi.
di sini opsi yang B itu masih belum mengubah kata serapannya menjadi bahasa Indonesia. Opsi yang C juga sama, D dan E juga sama. Jadi jawabannya adalah opsi yang A, di mana kata destruksi ini diartikan sebagai penghancuran dan yang eksploitasi ini adalah pemerasan. Opsi yang ada kata penghancuran dan pemerasan itu adalah opsi yang A. Oke. Nomor 7 udah, sekarang kita yang nomor 8. Di situ ada teks yang sangat panjang, kalian bisa baca ya. Nah, yang jadi pertanyaan di soal itu adalah opini pada teks ya. Jadi mana sih yang menjadi opini di teks tersebut? Berarti kita sekarang fokus ke opsinya dari A sampai E ya. Opsi yang pertama itu merupakan sebuah fakta. Fakta bahwa Zita itu memang merupakan model plus size. Kemudian yang B, Zita memiliki bobot seberat 100 kg. Ini juga fakta. Karena sudah ada faktanya ya, ada satuannya, kilogram. Kemudian opsi yang C, bullying tidak selalu melalui perkataan verbal. Ini juga fakta. Karena bentuk bullying bisa juga melalui sebuah tindakan. Jadi bisa tindakan, bisa juga yang verbal atau perkataan. Sekarang opsi yang D, percaya diri akan tumbuh bila kita mencintai diri sendiri. Nah, ini adalah masuknya kepada kalimat, cukup ya di sini deh, kalimat amanah. Nah, berarti kalau sudah dari A sampai D salah, berarti ya jawabannya adalah yang D. Cantik tidak harus berbadan langsing. Artinya apa? Cantik itu kan relatif ya, tergantung penilaian orang. Nah, kalau sudah relatif dan tergantung penilaian orang, berarti cantik itu adalah makna dari cantik itu adalah opini. Terutama yang ini berbadan langsing itu adalah bagian dari opini. Jadi menurut siapa dulu nih berbadan langsing? Siapa tahu menurut kakak gitu kan cantik itu harus berbadan langsing, tapi kalau kata kalian enggak kak gitu kan, yang badannya langsing juga cantik. Jadi jawabannya adalah yang yang dua terakhir ya, nomor 9 dan nomor 10. Nah, ini harus kalian baca ya, soalnya karena kalau kalian nggak baca gak bakal tahu apa jawaban yang dari nomor 9 dan nomor 10. Soal dari nomor 9, kalimat yang tidak logis. Tidak logis itu bisa kita artikan sebagai tidak nyambung lah ya. Tidak nyambung dengan paragraf atau dengan pembahasan yang ada di paragraf. Nah, kalau kalian baca nih, ini kan maksudnya dari 6 sampai 10, berarti fokus dari kalimat 6 sampai 10 aja ya. Kalimat yang tidak logis atau yang nggak nyambung itu adalah kalimat yang nomor 8. Nah, kenapa kak? Karena bisa kalian baca ya, di kalimat 8 itu tiba-tiba bahas tentang kilang minyak. Sedangkan keseluruhan paragrafnya itu bahas tentang tambang. Jadi makanya kenapa kalimat 8 ini dianggap tidak logis, karena nggak nyambung ya. Yang lain kalimat dari 1 sampai 10 bahas tambang, dia doang gitu bahas kilang minyak. Jadi jawabannya adalah yang C. Terakhir nih, ini masih dengan menggunakan cerita yang sama ya, tapi soalnya beda. Kalimat yang efektif dalam teks adalah, kalimat yang efektif itu adalah kalimat menjadi inti dari kalimat lain ya. Kalimat yang menjadi inti dari kalimat lain itu karena opsinya hanya dari 6 sampai 10, yang paling tepat itu adalah yang kalimat ke-6. Karena apa? Karena kalimat ke-6 itu adalah kalimat yang menjadi inti dari kalimat setelahnya ya. Sini deh.
Sedangkan kalimat 7 sampai 10 itu adalah kalimat penjelas atau penambah dari kalimat 6. Jadi kalimat yang efektif adalah yang A ya, kalimat nomor 6. Oke teman-teman, pembahasannya dari nomor 1 sampai 10 sudah selesai. Kakak akhiri kurang lebih yang